Pesan untuk diri sendiri. Pesan ini diperdengarkan untuk setiap manusia bernyawa, untuk dirinya sendiri. Anggap, untuk siapapun kamu yang mendengarkan, pesan ini datang dari atas untuk memelukmu. Setidak-tidaknya, untuk menemanimu di malam ini. Halo diri sendiri, apa kabarnya? Wah, rasanya aneh sekali bertanya pada diri sendiri bagaimana kabarnya. Baik? Lagian kalau ditanya orang juga aku akan jawab baik. Aku akan bilang, iya aku baik. Bagaimana? Kamu masih peduli dengan yang lain? Orang lain kabarnya lebih baik dari kamu? Kemudian ku jawab, iya, seperti biasa. Kabar orang lain selalu lebih baik daripada aku. Aku seringkali bertanya tentang orang lain. Bagaimana kabar mereka? Apa yang mereka lakukan? Mereka sedang baik atau tidak? Apa mereka sekarang sedang sedih? Semua kabar-kabar tentang orang lain. Tokoh utama dalam hidupku sepertinya memang bukan aku. Kadang aku merasa seperti manusia yang tidak berguna. Kadang merasa tidak dibutuhkan, kadang merasa sendirian, kadang merasa kesal dan kecewa, kadang mau berhenti berharap atas apapun juga di dunia ini. Apapun. Sungguh, aku tidak mau berkata-kata apapun lagi. Pernah terlintas dalam pikiran jahatku, bertanya tentang mengapa aku lahir di keluarga ini? Mengapa aku dilahirkan menjadi begini? Pertanyaan terpentingnya adalah, mengapa aku dilahirkan di dunia ini? Mengapa Tuhan masih memilih aku di antara sekian banyak benih yang bersaing menuju rahim ibuku? Mengapa terlahirnya harus aku? Sempat bilang juga sama diri sendiri, kecewa sama diri, marah sama diri, gak bisa ngelakuin yang diri sendiri mau, gak bisa jadi yang terbaik, gak bisa kayak orang lain. Makanya buat apa lagi bertahan pada sesuatu yang tidak ada harapannya? Ada orang-orang yang berkata, aku masih bertahan di bumi bukan karena aku ingin. Aku hanya takut mati. Aku hanya takut neraka. Aku hanya takut orang-orang yang kutinggalkan dengan derita merasakan rasanya ditinggalkan sebelum waktunya. Aku serius. Aku pernah mendengar ada seseorang berkata demikian. Aku tidak mau begitu. Tetapi berada dalam kegelapan sendirian itu, meminta tolong kepada seseorang, kemudian berlari untuk diminta keluar dari kegelapan yang mencekam itu menakutkan. Ketika kamu sadar bahwa tidak ada seorang pun yang bisa benar-benar menolongmu, tidak ada orang yang benar-benar bisa mengangkatmu sampai kamu keluar dari lubang yang jurangnya dalam sekali. Bahkan kamu nyaris mati dalam peperangan itu. Beban yang benar-benar berat. Tetapi lagi-lagi, diri, terima kasih. Sungguh, terima kasih sudah merasa kuat. Terima kasih sudah merasakan sakit. Aku menghembuskan napas dalam, kemudian menghembuskan lagi dengan perlahan. Aku memeluk diriku sendiri. Pelukan yang ternyata menjadi pelukan ternyaman. Tempat yang dicari orang untuk pulang yang sebenarnya. Gak banyak yang mengerti kata bertahan. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih tidak kalah dalam peperangan. Terima kasih masih percaya bahwa ada harapan. Diri, aku tahu hidupmu tidak seenak kelihatannya. Lihat, berapa banyak di antara mereka yang punya segalanya, tetapi tetap mengakhiri kehidupannya. Diri, lihat juga mereka yang terkenal bukan main. Keluarganya sempurna, segalanya terlihat indah, ternyata mereka mengakhiri nyawanya. Diri, lihat, kamu masih bertahan. Berat atau tidaknya cobaan itu, kamu coba katakan. Pasti bisa dilewati. Pasti ada cara lain. Pasti akan ada kabar baik. Pasti bisa. Pasti yakin ada caranya. Kamu meyakinkan dirimu padahal sudah tahu banyak yang mengatakan, elah mana bisa dia, dikit-dikit jatuh, dikit-dikit sakit, dikit-dikit gak bisa, apa-apa gak bener. Semua orang yang berkata seperti itu gak tahu sampai mana perjuangan kamu, Diri.
lama aku temukan diriku kehilangan maknanya. Kembali masuk kamar, mengurung diri, mengurung hati, mencari jawaban atas pertanyaan. Kok kayaknya gak ada yang bisa aku banggain ya di dunia ini? Kenapa mereka bisa jadi orang yang hebat, menggapai cita-cita mereka? Kata orang-orang itu, aku juga bisa. Motivator-motivator terkenal itu juga pembohong, pembual besar yang mengatakan aku sama seperti mereka. Bahkan lebih hebatnya lagi, dulu aku pikir begitu, mengecilkan diri sendiri sampai lupa diri. Tahu tidak, kalau sebetulnya banyak yang ingin ada di posisi kamu. Banyak yang ternyata terintimidasi dengan kamu. Hah? Apanya? Aku. Apa yang harus mengintimidasi mereka? Keberadaanku sama seperti manusia yang lainnya. Kadang dianggap ada, kadang dianggap tidak ada. Kadang dianggap sampah, kadang dianggap berguna. Jadi mengapa aku harus bangga menjadi diriku sendiri, sedangkan aku tidak bangga dengan diriku? Diri, betul, diriku berkata begini. Sebab sebetulnya ada banyak hal di dunia ini yang menjadi kebaikan dalam diriku, yang sebenarnya tidak aku ketahui. Ada banyak kelebihan yang tidak aku ketahui. Kau punya rambut? Punya. Ada banyak yang keguguran rambutnya. Kau punya mata? Punya. Bisa melihat? Bisa. Banyak pula yang tidak tahu apa warna gunung. Bagaimana bentuk wajah seseorang. Ingat tidak? Kamu bahkan tahu warna gunung seperti apa. Bagaimana bentuk wajah orang yang kamu sayangi. Kau punya baju? Punya. Sekarang lagi aku pakai. Banyak yang menggelandang, mencari baju-baju bekas di tong sampah, di tempat-tempat yang bahkan tidak layak untuk dipakai. Sebab makan pun tak cukup, apalagi beli baju. Daun sekalipun jadi kalau harus. Kau punya rumah? Punya. Kenapa sih bertanya terus dari tadi? Aku sekarang lagi duduk di kamar, mengetik naskah ini di ruangan ber-AC dengan suasana yang nyaman. Diri, kau tahu itu semua. Tapi bahkan banyak yang tidak punya AC, apalagi rumah. Kau punya bakat? Punya. Aku suka sekali setidak-tidaknya mengoceh tulisan yang tidak penting seperti ini. Kau tahu diri? Entah berapa lama, entah berapa banyak, mereka semua tidak merasa memiliki bakat. Kau menyadarinya, dan lihat, seperti kata-katamu ini, sekarang diperdengarkan pada ribuan orang di luar sana yang membutuhkan narasi ini. Dari ocehanmu yang kau bilang tidak penting itu, ternyata banyak di antara mereka yang membutuhkannya. Kau hebat, tapi kau mengecilkan diri sendiri. Kau tahu kau kuat, tapi kau anggap rapuh diri sendiri. Diri, bukannya seharusnya kamu bersyukur? Ah iya, seharusnya aku bersyukur ya. Lalu bagaimana jika, contohnya saja, dengan teman-temanku yang sekarang, aku tahu mereka pergi ketika aku susah. Apa aku masih harus bersyukur dengan kondisi itu? Bersyukurlah, diriku berkata seperti itu. Biarkan mereka pergi. Orang lain bisa saja menyakiti kita. Orang lain bisa saja mengecewakan kita. Biarkan mereka pergi. Mereka yang hadir dan pergi, jadikan sebagai pelajaran. Biarkan mereka menentukan pilihannya sendiri dan kamu dengan pilihanmu. Mungkin itu syarat Tuhan mengatakan dia bukan orang yang baik, kurang tepat bila di dekatmu. Bukankah seharusnya kamu senang dijauhkan dari yang jahat, diberikan ketenangan? Tuhan itu maha baik. Kitanya yang buta, bersikap tuli terkadang, bahkan tidak mau tahu. Bagaimana diri?
Sekarang setelah kau tanya jawab, setelah kau pikir-pikir, oh iya, ternyata banyak ya yang aku punya. Ternyata masih ada banyak ya alasan untuk bertahan. Ternyata pesan untuk diriku sendiri sudah sangat sepantasnya aku dengarkan malam ini. Diri, terima kasih. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Sudahi dulu bicaranya. Kali ini, coba kita ubah pikirannya. Kita perluas cara pandangnya. Bukankah kamu berharga? Lebih dari sekedar kata kecil. Percaya bahwa setiap kejadian itu membawa makna. Ada hal baik yang menanti. Ada pelangi sehabis hujan. Ada harapan dari segala yang terlihat tidak punya kepastian. Pada dialog untuk diri. Malam ini. Dari Langit Biru.